Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, diberkahi dunia wal akhirah. Saya sekarang lagi ada di tempat jualan teman-teman. Jadi teman-teman, di kesempatan yang sangat baik ini saya ingin bercerita tentang beberapa hal yang sekiranya ini bisa menjadi batu sandungan bagi mungkin teman-teman yang akan memulai usaha di bidang street food atau mungkin UMKM yang lain. Khususnya saya bercerita tentang saya sendiri ya, yang terjun ke dunia usaha di bidang street food. Kiranya bisa diambil hikmahnya buat teman-teman yang akan terjun atau memulai di dunia ini. Apa saja kira-kira batu sandungan tersebut yang akan yang bisa menahan kita untuk sustain di dunia per street foodan ini. Jadi teman-teman, yang pertama teman-teman, yaitu tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Jadi ya, banyak karena pandemi corona COVID-19 ini, banyak perusahaan-perusahaan kan ya yang merumahkan para pegawai. Mungkin termasuk saya sendiri yang background saya adalah di dunia travel, dimana sebelumnya saya memiliki banyak project di dunia travel dan harus terjun payung seperti itu. Nah, satu hal yang saya rasakan pertama kali adalah tidak merasa ikhlas. Ya Allah, kenapa saya seperti ini lah, seperti itu. Sehingga kenapa? Ketika memulainya susah teman-teman, susah untuk move on. Jadi solusi buat teman-teman yang akan memulai itu adalah harus ikhlas. Ya, ikhlas. Kenapa ya Allah? Seperti itu. Jadi ikhlasnya adalah kita merenung gitu ya, merenung gitu dalam keheningan malam, atau mungkin kalau untuk yang muslim setelah sholat gitu, ya Allah, saya terima qadratmu ya Allah, keputusan yang telah Engkau ambil. Aku tidak memiliki pengetahuan di masa depan kecuali Engkau. Yang terbaik seperti apa? Ya Allah, bimbing hamba, bimbing aku ya Allah. Semoga dengan usaha ini bisa menjadi jadi salah satu wasilah menjadikan harta yang halal, harta yang barokah, bisa bermanfaat untuk umat. Kalau kita memulai usaha dengan rasa ikhlas, kita nikmatin teman-teman, kita resapi dalam hati gitu ya, sambil berzikir gitu, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang non muslim juga ya, bisa disesuaikan dengan agama teman-teman masing-masing ya, seperti itu. Yang Kristiani atau mungkin yang Hindu juga seperti itu. Sama-sama mentadaburi diri atau meresapi diri seperti itu kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau muslim ya kepada Allah. Ya Allah, saya terima keputusan ini. Ya Allah, bimbing hamba, ya Allah, bimbing hamba dalam menjalankan usaha ini. Dilepaskan semua semua kegundahan hati, keresahan, mungkin ya seperti itu. Agar kenapa? Ya memang usaha seperti ini, street foodan atau UMKM ini merupakan salah satu hal yang penghasilannya ya tidak bisa diprediksi, teman. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang anjlok. Tidak seperti sebelumnya kalau kita duduk ya, kerja di kantor ya, di atas kursi yang empuk, atau misalkan di tempat meja yang nyaman, atau di bawah AC yang dingin. Kemudian beralih menjadi entrepreneur untuk pertama kalinya gitu, kaget seperti itu. Yang kedua teman-teman, ini yang bisa menjadi batu sandungan kita untuk sustain di dunia di dunia street food, yaitu jangan sampai kita merasa lebih hebat dibandingkan para pedagang yang lain seperti itu. Mungkin karena kita sudah lama berkecimpung di dunia perkantoran, atau mungkin level jenjang pendidikan kita lebih tinggi dibandingkan yang lain, seakan-akan kita merasa paling hebat. Mungkin ilmu ekonomi kita lebih bagus segala macam. Tetapi teman-teman, yang saya temukan malah kita sebaliknya teman-teman. Banyak ilmu dagang yang saya respect adalah yang tidak saya temukan di buku atau di bangku kuliah seperti itu. Banyak yang sukses ternyata dengan tingkat pendidikan cukup di SMP dan SMA, bahkan dengan omset yang luar biasa. Pedagang nasi goreng, martabak dan segala macam. Jadi ketika sudah masuk di dunia street food, untuk sementara waktu tanggalkan dulu kesarjanaan kita. Seperti itu. Kita
tempatkan posisi kita di jalanan. Kalau misalkan ada peribahasa dalam bahasa Arab mengatakan likulli maqamin maqal walikulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataan, setiap tempat ada perkataannya nih yang cocok gitu. Dan setiap perkataan ada tempat yang pas gitu. Jadi kalau misalkan kita posisi ada di jalanan, kalau bisa bahasa kita bertutur kata, ketika kita berinteraksi dengan para pedagang lain, ya kita dengan bahasa-bahasa inilah gitu seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sedang berada di forum-forum ilmiah, kita bisa menempatkan diri kembali seperti itu ya teman-teman. Itu yang kedua teman-teman, yang menjadi batu sandungan untuk kita sustain di dunia street food. Kemudian ketiga, ya, tidak mempersiapkan plan B. Karena tadi mungkin pertama karena kita biasa di kantor, kemudian kedua merasa paling hebat, yang ketiga kita over target, over percaya diri lah seperti itu. Karena calonlah dunia background gua misalkan ya dari sarjanaan dari universitas terkenal dalam negeri, insya Allah gua mah pasti target, sehingga cuman plan A aja yang dia yang dia patok seperti itu. Dan tidak mempersiapkan plan B apabila misalkan mungkin dalam rentang waktu 1-3 bulan itu omset yang kita harapkan tidak mencapai seperti itu. Kita sedang berbicara kondisi normal teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman memiliki privilege misalkan keluarga yang mungkin orang tua yang berkecukupan, atau mungkin teman-teman yang memiliki tabungan yang melimpah, mungkin usaha di bulan pertama yang ketiga itu bisa di backup dengan cadangan. Tapi kalau kita berbicara masalah apabila kita tidak memiliki dana cadangan atau reserve money, dan kita tidak memiliki privilege keluarga yang berkecukupan dan hanya memiliki modal yang seadanya, wah itu berbahaya. Sehingga kita harus mematok plan B ya. Jadi teman-teman yang saya rasakan ya, kalau bisa teman-teman yang mau memulai di dunia usaha pisang keju atau dunia per street foodan yang lain, di 3 bulan yang pertama itu adalah waktu yang pertama kita mengokohkan fundamental produk kita seperti itu teman-teman. Apa fundamental produk kita ya teman-teman? Cari keunikan produk teman-teman. Misalkan pisang keju teman-teman, apa keunikannya apa di daerah teman-teman. Nah itu merupakan satu survei yang harus teman-teman temukan, karena setiap tempat memiliki market tersendiri dan keunikan tersendiri. Riset itu penting teman-teman. Jadi pertama adalah kita harus memperkokoh fundamental produk kita. Kalau misalkan pisang nih ya, kalau saya kan teman-teman udah tahu nih, misalkan gurih, atau misalkan produk saya mungkin dengan harga yang sekian tapi dapat banyak, misalkan kurang lebih seperti itu. Yang kedua teman-teman, di 3 bulan yang pertama adalah kalau halnya bangunan, jadi fundamental produk itu adalah seperti cakar ayam. Yang kedua adalah mengokohkan produk itu tersebut. Jadi kayak bangunan, kalau sudah ada cakar ayam, kita membangun batanya. Nah, batanya tersebut dengan apa? Nah, sekarang kita punya WhatsApp ya teman-teman, punya IG. Nah, kita rajin-rajin ya mensupport diri, memperkenalkan diri, membrandingkan produk kita di Facebook, ya, segala macam, di WA, segala macam. Selama 3 bulan pertama itu ya merupakan waktu-waktu yang berdarah-darah bagi kita untuk memberitahukan lah ya produk kita kepada teman-teman yang lain atau kepada calon konsumen kita. Pertama itu tadi. Yang ketiga teman-teman, di 3 bulan pertama adalah itu saatnya kita membangun indirect marketing. Ini adalah indirect marketing itu kalau menurut saya adalah marketing bacot ya. Jadi kalau kita mendapatkan satu konsumen, si konsumen ini puas dan dia akan ngasih tahu ke yang lain. Teman-teman, ini indirect marketing enak. Jadi ketika kita ngasih yang terbaik buat konsumen, si konsumen ini bakal merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Itu 3 bulan yang pertama itu kita bikin fundamental produknya, kemudian membangun fundamental sponsor atau apa segala macam ya. Yang ketiga adalah tadi membangun indirect marketing teman-teman. Gitu teman-teman
yang ini cerita saya di 3 bulan pertama, atau mungkin teman-teman yang akan terjun di dunia street food. Bagi begitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Intinya buat teman-teman yang akan memulai usaha, ya pasti di bulan pertama sampai bulan ketiga atau sampai bulan ke-6 pasti diuji. Baik itu kesabaran kita, emosional, psikologi, dan lain sebagainya. Ya, saya titip kepada teman-teman, kalau teman-teman punya modal usaha, usahakan punya reserve money, yaitu modal cadangan. Jadi modalnya jangan dihabiskan semua untuk untuk fixed cost ya. Kalau bisa harus punya dana cadangan minimal 1 sampai 6 bulan seperti itu, agar kita tenang lah gitu berusaha. Saya doakan kepada teman-teman yang akan memulai usaha di bidang street food lancar, berkah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.